Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pencuri di Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap petugas Satreskrim Polsek Bandar Kalipa saat tertidur lelap. Tuntut penerbitan Perda, ratusan serikat petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Samosir. Saya ajak Anda mencicipi lezatnya martabak piring di Kota Medan. Ratusan serikat petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Samosir. Pengunjuk rasa mendesak anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk mendampingi mereka menemui Bupati Samosir dalam menyampaikan tuntutan mereka. Serikat petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Samosir. Sempat memanas ketika anggota DPRD Samosir tidak bersedia diajak masa bertemu dengan Bupati Vandiko Tekultom. Masa menuntut pemerintah daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan penerbitan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Samosir. Tadi kita sudah sampaikan, kita juga untuk membuat perda ini harus betul-betul kita kaji bersama eksekutif, legislatif dan juga dari aliansi petani supaya nanti turunannya tidak ada yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ya, kita sudah mendesak eksekutif untuk membuat rencana induk pertanian dan juga untuk perbuk tentang perlindungan untuk lahan pertanian yang ada. Wakil Ketua 1 DPRD Samosir mengatakan 70% lahan pertanian di Kabupaten Samosir milik masyarakat petani masuk kawasan register dan hutan lindung. Maka perlu kajian agar penerbitan peraturan daerah berpihak kepada petani. Alasannya apa ini? Karena selama ini memang kami sudah datang beberapa kali untuk menyampaikan aspirasi, tidak pernah sekalipun kami ditemui langsung oleh Bapak Bupati. Kami selalu diperhadapkan dengan staf-stafnya dan asistennya. Jadi selama ini kami sudah berdialog, tetapi tidak ada realisasi dan tindak lanjut. Meski telah ditemui anggota DPRD Samosir, pengunjuk rasa tetap menagih janji Bupati Samosir. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Pemerintah Kabupaten Simalungun mendistribusikan bantuan cadangan pangan beras tahap kedua di gudang Bulog Subdrive Kota Pematang Siantar. Bantuan beras 10 kg diberikan selama 3 bulan terhitung September, Oktober, dan November 2023. Pemberian bantuan cadangan pangan tahap kedua untuk Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar mulai didistribusikan di gudang Bulog Subdrive Kota Pematang Siantar pada 20 September lalu. Masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM menerima 10 kg beras yang diberikan selama 3 bulan, terhitung sejak September, Oktober, dan November. Tujuan penyaluran bantuan ini dalam upaya pengendalian inflasi dan percepatan hilirisasi produk pangan. Masing-masing KPM memperoleh beras 10 kg. Adapun tadi sebelum penyerahan saya sudah cek ya, kualitas dari berasnya bagus, kemudian kuantumnya, bobotnya ya, itu pas 10 kg. Harapan saya beras ini tidak boleh dijual, tapi harus dimasak oleh penerima, keluarga penerima, untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Eksekutif Manajer Kantor Pos mengatakan penyaluran bantuan dilakukan di 23 titik kantor pos pembantu dengan mengundang semua KPM ke titik pembagian terdekat. Sebanyak 67.463 KPM di Kabupaten Simalungun dan 15.910 KPM di Kota Pematang Siantar menerima bantuan pangan ini.
jadwal sudah memang kita rencanakan dimulai dari semalam Kemarin ya. Kabupaten Siantar. Dan untuk Kabupaten Simalungun kita mulai hari ini kita rencanakan jadwal utama sampai dengan tanggal 26 September 2023. Iya. Bagi KPM yang nggak sempat datang di jadwal utama yang sudah kita tentukan, masih diberikan waktu sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2023. Oh, masih ada waktu. Senang loh Pak. Senang ya. Dapat berapa goni Ibu? 1 goni. 1 goni yang 10 kilo ya? Iya. Jam berapa tadi mulai antri ya di kantor pos? Ini baru datang kami Pak. Baru datang langsung dibagi ya? Oh, nggak terlalu lama ya? Pengambilan bantuan hanya perlu membawa KTP sebagai persyaratan. Apabila KPM berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan membawa kartu keluarga. Bagi KPM yang tidak sempat datang di jadwal yang ditentukan, masih diberikan waktu hingga akhir Desember. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Kota Medan terkenal punya beragam kuliner dan sejarah. Salah satunya jajanan berciri khas pengolahan klasik yang banyak diburu karena keunikannya adalah martabak piring. Kudapan legendaris ini mulai dirintis sejak tahun 1974 yang dijajakan dengan mengayuh sepeda hingga menjadi salah satu jajanan populer hingga kini. Martabak piring salah satu varian kue terang bulan yang dimasak di atas tungku api. Di salah satu pertigaan Jalan Bogor, Kota Medan, martabak piring dijual dari sebuah lapak gerobak mulai dari sore hari. Piring kaleng, wadah tempat memasak adonan martabak inilah cikal bakal dinamakan martabak piring. Terdapat 12 tungku bara api yang silih berganti memasak adonan martabak. Dalam waktu 3 menit, satu adonan bisa menghasilkan kue martabak piring nan lezat. 10 varian rasa martabak piring dengan pilihan tebal maupun tipis siap memanjakan lidah Anda. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp6.000 hingga Rp11.000 tergantung topping yang Anda pilih. Hasilnya dia masak dia pakai arang karena tekstur makanannya lebih lembut dan dia lebih wangi. Cuman kalau dia arangnya harus stabil, tidak boleh banyak dan tidak boleh sedikit. Kalau kebanyakan taruh arang dia bisa gosong. Jadi dia lebih matang, nggak paksa, jadi struktur makanannya lebih lembut dan wangi. Pengelola usaha ini menjamin martabak buatannya tidak basah sehingga saat dikonsumsi tidak menimbulkan rasa terlalu manis. Martabak piring dipilih tidak dimasak di loyang ataupun besi kuningan agar tetap dapat mempertahankan kualitas dan cita rasa martabak khas tungku. Rasanya lebih ini keringnya nih, beda dia sama martabak biasa, lebih kelas nih. Nah, habis itu lebih rasa lebih dapat daripada martabak biasa karena kan dimasak dengan piring tuh. Kayak kematangannya tuh lebih gimana ya? Lebih kering lah, lebih dapat gitu daripada martabak pada umumnya ya. Kalau untuk rasa sih manisnya pas, enak mas. Sama martabak ini juga udah lama sih ini ya, dari zaman kapan, dari zaman SMA saya juga. Saya udah nyobain lah maksudnya, udah lama nih. Dari keturunan melakoni usaha kuliner keluarga ini, setidaknya butuh waktu setahun untuk disebut mahir menghasilkan martabak lezat yang digemari pelanggan. Setiap harinya, pedagang mampu menjual 300 hingga 500 piring martabak. Jajanan ini cocok dijadikan buah tangan dan oleh-oleh rumahan. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kota Medan. Cangkang kerang menjadi salah satu benda yang mudah ditemui di objek wisata pesisir pantai. Nah, bagi sebagian warga yang bermukim di tepian Pantai Pandan, Kota Sibolga, limbah cangkang kerang ini dijadikan souvenir dan kerajinan khas pesisir. Di sekitar Pantai Pandan, Kota Sibolga, puluhan lapak pedagang kerajinan limbah cangkang kerang dengan mudah ditemukan di pesisir pantai. Beragam hasil kerajinan mulai dari hiasan dinding, asbak, cermin, tirai pintu hingga gantungan kunci dipajang dalam berbagai bentuk dan varian. Salah seorang perajin souvenir, Abdullah, mengatakan telah menekuni pembuatan dan penjualan beragam kerajinan dari cangkang kerang maupun biota laut lainnya selama 10 tahun. Meski tinggal di pesisir Pantai Pandan, perajin mengakui ada saja bahan baku souvenir dan kerajinan yang tidak semuanya bisa didapat di sekitar pantai.
ada beberapa bahan baku yang harus didatangkan dari kota lain seperti Padang Sidempuan dan Mandailing Natal. Harga gantungan kunci bervariasi mulai 10 hingga Rp15.000. Sedangkan untuk pajangan lainnya yang berukuran lebih besar antara Rp30.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kerumitan dan besar kecilnya kerajinan. Sudah ada 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, bagaimana penjualannya selama 10 tahun itu? Ya, penjualan begitulah. Kira-kira bisa makan, bisa biaya anak sekolah, kali selagi ada pariwisata dah. Kira ada orang berkunjung. Hari-hari kalau rame hari-hari besar. Kalau hari-hari biasa kayak gini ya sekitar 1-2 mobil, 3 mobil lah yang datangkan. Jadi tidak pala rame lah. Bagi Abdullah dan teman-temannya sesama perajin souvenir, kunjungan wisata pada hari libur dan akhir pekan merupakan waktu untuk berburu rupiah. Selain dijual di sekitar objek wisata Pantai Pandan, kerajinan berbahan cangkang kerang miliknya kerap dipesan untuk diperjualbelikan di kota lain seperti Medan dan Pekanbaru. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Sibolga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.